Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara uji beda Wilcoxon menggunakan SPSS. Sebelumnya teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Pertama sekali, aku akan mengajak teman-teman untuk melihat lembar Excel yang sudah aku sediakan di sini. Di lembar Excel ini kita akan melihat nanti ada 3 sheet. Yang pertama, apa itu uji beda Wilcoxon, kemudian contoh data dan hipotesisnya, kemudian nanti kita akan tarik kesimpulan dari output SPSS-nya. Ya. Jadi teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar, uji beda Wilcoxon ini dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan membandingkan dua sampel yang berpasangan. Jadi jenis data yang digunakan harus bersifat internal dan rasio. Kalau teman-teman lihat tadi di barisan pertama ini dikatakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Nah, untuk memahami ini kita langsung melihat contoh datanya. Ya, jadi contoh datanya seperti yang kalian lihat di layar ini. Ini merupakan suatu eksperimen meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui metode diskusi. Ya, sebelum eksperimen ini dilakukan pula lah yang namanya pretest, dan setelah diberikan metode diskusi dilakukan juga post-test dengan soal yang sama. Nah, kita ingin melihat dan ingin menguji dengan alfa sama dengan 5%, apakah metode diskusi mampu meningkatkan hasil belajar siswa tadi. Nah, kita merujuk kepada pengertian ataupun manfaat dari uji Wilcoxon ini. Nah, tadi ada perlakuan. Nah, di sini perlakuan yang dimaksud adalah tes dengan metode belajar dengan diskusi. Jadi, seseorang peneliti atau katakanlah seseorang guru atau dosen melakukan eksperimen. Nah, di situ dia ingin memberikan sebuah metode pembelajaran yang namanya diskusi, dan untuk mengukur kemampuan siswa atau mahasiswa itu dilakukan pretest dan posttest dengan dua soal yang sama. Nah, di sini teman-teman ada 40 mahasiswa yang menjadi sampel atau yang mengikuti pretest dan posttestnya. Masing-masing pretestnya ini dan posttest sudah ada nilai setiap mahasiswanya. Jadi berdasarkan data ini nanti teman-teman kita ingin menarik hipotesisnya. Ya, ini hasil uji Wilcoxon ya. Ya, ini hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Kemudian H1-nya ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Nah, di H1 ini nanti sebenarnya kita juga bisa melihat apakah hubungannya positif atau negatif. Nah, untuk menentukan penarikan hipotesisnya ada ketentuannya. Jika signifikan lebih kecil alfa 0,05 maka H0 ditolak, H1-nya diterima. Jika signifikan lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat bahwa ketentuan kita berdasarkan alfa 5% ini. 5/100 itu sama dengan 0,05. Kemudian teman-teman bisa langsung entry atau create variabel di dalam SPS kalian berdasarkan data ini. Ya, kebetulan saya sudah sediakan untuk kita tinggal membuka. Jadi file ini saya sudah menyediakan langsung data yang tadi di dalam SPSS-nya. Coba kita buka teman-teman. Silakan teman-teman entrykan berdasarkan variabel. Yang pasti adalah data itu sifatnya rasio ya. Rasio, atau kalau di SPSS nanti
seperti yang kalian lihat di sini, dia harus kita buat measure-nya adalah scale seperti ini. Jangan sampai nanti ordinal atau nominal, kita pakai yang scale teman-teman. Nah, ini merupakan datanya ya, ada variabel sebelum dilakukan uji, post testnya dan juga pretestnya, dan ini sesudah ya. Kemudian data view-nya berdasarkan Excel tadi sudah aku sediakan di sini 40 mahasiswa ya. Kemudian untuk analisisnya, teman-teman bisa pilih analyze ini. Kemudian kalian pilih yang namanya non parametric test. Kemudian di sini ada legasi dialog ya. Di legasi dialog sini karena kita ingin membuat ya atau mengukur uji Wilson dengan sampel berpasangan, kita pilih to relate sampel ini. Kemudian kalian bisa pilih yang sebelum ini, pilih variabel 1 ke variabel 1, kemudian yang sesudah pilih ke variabel 2. Nah, di sini kalian pastikan yang di checklist adalah Wilson agar nanti keluar hasilnya demikian teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, si SPSS ini sudah mengeluarkan output atau dokumen ya. Di sini tabel pertama ada Wilson sign ya, rank test ya, kemudian ada tes statistiknya. Kalian bisa copy pastekan ini ke Excel atau ke PowerPoint, bahkan ke Word-nya kalian dengan copy spesial. Bisa kalian plain text, read text, atau yang lain. Saya biasanya menggunakan image ya. Saya klik OK, kemudian kita kembali ke Excel tadi ya. Berdasarkan hasil dari SPSS tadi ini teman-teman, jadi berdasarkan tabel ini kalian bisa melihat bahwa negative ranks ada 4 sampel. Kemudian positive ranks ada 33 sampel. Kemudian ties itu ada 3 sampel ya, atau 3 mahasiswa. Nah, yang ABC ini kalian lihat di bawah ini ada keterangannya. Itu artinya sesudah lebih kecil sebelum. Artinya pretestnya lebih kecil dibandingkan post testnya, atau kalau di B itu sesudah lebih besar daripada sebelum ya, berarti artinya adalah post testnya lebih besar daripada pretestnya. Nah, ini sorry tadi yang A ini maksudnya post testnya lebih kecil ya teman-teman, lebih kecil daripada pretestnya, artinya hubungannya terbalik ya, negatif. Masa sudah diberikan metode diskusi ya, kemudian nilainya di pretest tinggi sedangkan di post testnya menjadi rendah. Nah, itu artinya hubungannya negatif atau rankingnya negatif. Nah, kemudian sesudah sama dengan sebelum itu adalah C, artinya pretest dan post testnya itu sama ya nilainya. Jadi misalnya tadi mahasiswa A ya, nilai di pretestnya 30, setelah dilakukan diskusi juga metode diskusi nilainya juga masih 30 seperti itu. Itu cara membacanya ini. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di tes statistik ini ya, tabel statistik di samping ini hasil J diperoleh minus 4,670 dengan nilai signifikannya itu sebesar 0,000. Nah, itu artinya karena nilai signifikan 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka yang diterima H1. Kita coba lihat di hipotesis tadi apakah demikian ketentuannya. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Berarti H1-nya yang diterima teman-teman. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberikan metode belajar diskusi. Nah, setelah melihat ada perbedaan hasilnya, kita bisa melihat di ranks ini atau ranking ini, itu ranking negatifnya ada berapa, ranking positifnya ada berapa, tiesnya ada berapa, dan min ranknya bisa kalian lihat
yang untuk negatif 10,50, sedangkan yang positif 20,03. Nah, demikian cara uji beda Wilcoxon dengan 2 sampel berpasangan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video ini teman-teman bisa membantu kalian, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share.